Coba deh, berhenti sejenak. Bener-bener rasain, apa sih yang ada di hati kamu sekarang? Pernah nggak sih kamu ngerasa kayaknya hidupmu itu baik-baik aja gitu? Nggak ada masalah gede yang gimana-gimana, tapi kok rasanya kosong ya? Hampa aja gitu? Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Kita kan sering banget ya diajarin kalau bahagia itu kayak tujuan akhir, kayak hadiah di ujung jalan gitu. Mikirnya, nanti juga bahagia kalau udah banyak duit, kalau udah sukses, kalau semua masalah beres. Tapi anehnya, banyak loh orang yang udah punya itu semua, tapi tetap aja ngerasa nggak bahagia. Ini jadi pertanyaan besar kan? Mungkin selama ini cara kita nyari bahagia itu yang salah. Terus kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gini? Oke, kita bakal bongkar nih 3 jebakan utama yang sering banget bikin kita merasa hampa. Jadi, menurut psikolog Martin Seligman, ini dia nih bapaknya psikologi positif, banyak dari kita itu tanpa sadar ya, kejebak dalam 3 pola pikir ini. Pertama, suka banding-bandingin diri. Kedua, nyangkut di masa lalu. Dan ketiga, nungguin semuanya sempurna dulu. Yuk kita lihat satu persatu. Jebakan nomor satu, perbandingan. Apalagi dengan adanya media sosial, wah ini jadi makin parah. Kita lihat hidup orang lain kayaknya sempurna banget kan? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight reelnya aja, panggung depannya. Kita nggak lihat perjuangan di belakang panggungnya. Hasilnya? Ya jelas, kita jadi ngerasa ketinggalan, ngerasa kurang, dan lupa buat bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Oke, yang kedua, jebakan masa lalu. Kadang nih ada orang yang susah bahagia itu bukan karena hidupnya sekarang jelek, tapi karena pikirannya masih nyangkut di masa lalu. Terus-terusan bawa beban penyesalan, kesalahan, kegagalan yang belum bisa dilepasin. Padahal kan hidup itu jalannya ke depan, bukan ke belakang. Dan yang ketiga, nah ini nih, mungkin ini yang paling sering kita lakuin. Nungguin momen yang pas, nunggu sempurna. Kita suka bilang ke diri sendiri, aku bakal bahagia kalau kalau udah lulus, kalau udah dapat kerjaan itu, kalau udah nikah. Masalahnya, hari kalau itu bisa-bisa nggak akan pernah datang. Dan tanpa sadar, kita ngegantungin kebahagiaan kita sendiri. Nah, ini dia nih inti dari semuanya. Gimana kalau cara kita ngelihat bahagia ini kita puter balik 180 derajat? Gimana kalau bahagia itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sesuatu yang kita lakukan? Bukan kata benda, tapi kata kerja. Ada kutipan bagus dari Dalai Lama. Beliau bilang, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang siap pakai. Ia datang dari tindakanmu sendiri. Wah, dalam banget kan? Ini nunjukin kalau bahagia itu bukan buat ditungguin atau dicari, tapi buat diciptain. Oke, jadi ayo kita bikin definisi baru. Bahagia itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul pas semua udah sempurna. Bukan. Bahagia itu dibangun. Dibangun dari cara kita hidup setiap hari, dari aksi-aksi kecil yang kita lakuin dengan sengaja. Pertanyaannya sekarang, oke, terus gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang praktisnya. Ada 3 latihan harian yang super simple buat ngebangun kebahagiaan ini. 3 latihan ini adalah, pertama, latihan bersyukur setiap hari, kedua, kurangin hidup pakai mode autopilot, dan yang ketiga, belajar buat berdamai sama diri sendiri. Yang pertama, latihan bersyukur. Coba dilakuin ini. Setiap hari, coba sebutin atau tulis 3 hal aja yang kamu syukurin. Cuma 3 kok, nggak perlu yang heboh-heboh. Bisa sesimpel, wah hari ini cuacanya enak, atau kopi pagi ini pas banget, atau bahkan cuma dapat chat dari temen. Kelihatannya sepele ya, tapi riset ngebuktiin kebiasaan sekecil ini tuh beneran bisa naikin level kebahagiaan kita. Simple, tapi efeknya wow. Yang kedua, keluar dari mode autopilot. Sadar nggak sih, seringnya kita hidup kayak robot. Bangun, kerja, pulang, scroll HP, tidur, gitu terus. Coba deh sesekali berhenti sejenak, bener-bener nikmatin momen kecil. Cium aroma kopi pagi, perhatiin deh langit sore, atau bener-bener dengerin cerita keluarga tanpa sambil main HP. Seringkali bahagia tuh udah ada di sekitar kita loh, cuma kitanya aja yang terlalu sibuk buat ngeliat. Dan yang terakhir, yang ketiga, berdamai sama diri sendiri. Gini deh, gak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Gak ada. Bikin salah itu wajar, itu bukan akhir dunia. Justru dari situlah kita belajar. Percaya deh, orang yang paling bahagia itu bukan orang yang gak punya masalah sama sekali, tapi mereka yang bisa nerima diri mereka apa adanya. Dengan damai, ya lengkap dengan semua paket kekurangannya.
Jadi, gimana kalau mulai hari ini kita coba lakuin ini semua? Coba bayangin deh, kita berhenti jadi hakim yang paling kejam buat diri sendiri, kita berhenti ngintipin rumput tetangga, dan berhenti nungguin hari sempurna itu buat ngerasa bahagia. Emang sih, hidup kita mungkin nggak bakal berubah drastis dalam satu malam. Itu nggak realistis. Tapi, satu hal yang pasti, hati kita bisa terasa jauh lebih enteng. Dan bukannya itu yang paling penting? Ingat ya, kamu nggak perlu nunggu hidup jadi sempurna dulu buat bisa bahagia. Mulai aja dari yang kecil-kecil. Jadi sedikit lebih bersyukur, sedikit lebih bisa nerima diri sendiri. Dan sedikit lebih menikmati momen yang lagi kamu jalanin sekarang. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu seringkali bukan buat dicari, tapi buat diciptain. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, langkah kecil apa nih yang bakal kamu ambil hari ini buat mulai menciptakan bahagiamu sendiri?